Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yose Wahyu Andesta, NIM 1814040013 dari jurusan Tadris Matematika 18A. Kali ini saya akan menjelaskan materi struktur aljabar dari setelah UTS sampai dengan pertemuan terakhir. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang grup siklis. Definisi: G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga G dibangun oleh A, di mana A elemen G disebut dengan generator G. Harus memenuhi yang pertama, G dibangun oleh A sama dengan himpunan X elemen G jika dan hanya jika sedemikian sehingga X sama dengan A pangkat N, di mana N merupakan anggota dari bilangan bulat. Untuk G grup dengan operasi perkalian. Yang kedua, G dibangun oleh A jika dan hanya jika himpunan X elemen dari G sedemikian sehingga X sama dengan NA dengan N elemen dari bilangan bulat untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Sebagai contoh, G merupakan himpunan yang terdiri dari I, negatif 1, negatif I, dan 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan 1, I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min 1, I pangkat 4 sama dengan 1. Sedangkan 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 1 pangkat 4 sama dengan 1. Negatif 1 dipangkatkan 1 sama dengan 1, negatif 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1, negatif 1 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 1, negatif 1 dipangkatkan 4 sama dengan 1. Negatif I dipangkatkan 1 sama dengan negatif I, negatif I dipangkatkan 2 sama dengan 1, negatif I pangkat 3 sama dengan I, negatif I dipangkatkan 4 sama dengan 1. Sehingga G dibangun oleh I dan dibangun oleh negatif I. Selanjutnya yaitu order unsur grup siklis. G sama dengan himpunan yang terdiri dari anggota I, negatif 1, negatif I, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan bahwa I dipangkatkan 1 sama dengan I dipangkatkan 2 sama dengan negatif 1, I dipangkatkan 3 negatif I pangkat 4 sama dengan 1, I pangkat 5 sama dengan I pangkat 6 sama dengan negatif 1, I pangkat 7 sama dengan negatif I pangkat 8 sama dengan 1. Sehingga generator 1 membangun suatu grup siklik, yaitu himpunan dengan anggota I, negatif 1, negatif I, 1. Jadi order dari I adalah 4. Selanjutnya negatif I dipangkatkan 1 sama dengan negatif I pangkat 2 sama dengan negatif 1, negatif I pangkat 3 sama dengan I, negatif I pangkat 4 sama dengan 1, negatif I pangkat 5 sama dengan negatif I pangkat 6 sama dengan negatif 1, negatif I pangkat 7 sama dengan I, negatif I pangkat 8 sama dengan 1. Sehingga generator negatif I membangun suatu grup siklik, yaitu himpunan dengan anggota I, negatif 1, negatif I, 1. Jadi order dari negatif I adalah 4. Perhatikan bahwa negatif 1 pangkat 1 sama dengan negatif 1, negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1, negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1, negatif 1 pangkat 4 sama dengan 1, negatif 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kalau yang ini, sehingga generator dari negatif 1 membangun suatu grup siklik, yaitu himpunan negatif 1, 1. Jadi order negatif 1 adalah 2. Sedangkan yang ini membangun generator 1 yang membangun suatu grup siklik, yaitu himpunan dengan anggota 1. Jadi order 1 adalah 1. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka definisi dari order suatu unsur dari suatu grup siklik sebagai berikut. Order dari suatu unsur A, anggota grup G adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi, order suatu unsur A dari grup G sama dengan order dari subgrup A terhadap subgrup G.
Selanjutnya, generator dan sifat-sifat grup siklis. Jika G 0 suatu grup siklis dengan order K A pangkat T elemen dari G, dengan 0 merupakan generator dari G bila dan hanya bila KT sama dengan 1. Contoh, jika G sama dengan A kuadrat, A pangkat 3, A pangkat 4, sampai dengan U sama dengan A pangkat K, suatu grup siklis, maka generator G adalah A pangkat 3, A pangkat 5, A pangkat 7, A pangkat 9, A pangkat 11, A pangkat 13, atau A pangkat 15. Perhatikan himpunan P sama dengan U sama dengan A pangkat 4, A pangkat 8, A pangkat 12 terhadap operasi perkalian 0 seperti pada G. P merupakan grup siklik pula dengan generator A pangkat 4 atau A pangkat 12. Sifat-sifat dari grup siklik. Pertama, jika G grup siklik berhingga dengan pembangun generator A, maka generator A sama dengan himpunan A pangkat 2, sampai A pangkat N kurang 1. 2. Setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Yang ketiga, setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Yang keempat, grup G dikatakan siklik asalkan G sama dengan generator A untuk suatu anggota A dalam G, yaitu G sama dengan himpunan A pangkat N sedemikian sehingga dengan N elemen dari Z. Berarti G dibangun oleh A. Selanjutnya yaitu grup permutasi. Kita misalkan S3 sama dengan himpunan yang memetakan 1, 2, 3 ke dirinya sendiri, yaitu himpunan 1, 2, 3. Dan F adalah fungsi bijektif. Selanjutnya ada Sn sama dengan himpunan yang memetakan 1, 2, 3 sampai N ke himpunan 1, 2, 3 sampai N. Dan F merupakan fungsi bijektif. Sigma elemen dari S6, berarti sigma sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 2, 3, 1, 4, 6, 5 dengan notasi 1, 4, 3, 5 elemen S6, berarti 1 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 5, dan 5 dipetakan kembali ke 1. Sehingga 1, 4, 3, 5 sama dengan 1 dipetakan ke 4, 2 ke 2 dirinya sendiri, 3 dipetakan ke 5, 4 dipetakan ke 3, 5 dipetakan ke 1, 6 dipetakan ke dirinya sendiri, yaitu 6. Sehingga A1, A2, A sampai AT elemen Sn disebut putaran panjang T. Dari yang sigma ini kita peroleh 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan lagi ke 1. Sedangkan 4 dipetakan ke dirinya sendiri, yaitu dipetakan ke 4, 5 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 5. Sehingga sigma sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 4, 5 dipetakan ke 6. Alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alfa sama dengan 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 4, 5 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 5. Jadi, alfa sama dengan sigma. Alfa sama dengan A1, A2 sampai AS. Beta sama dengan B1, B2 sampai BS. Alfa beta saling lepas jika himpunan A1 sampai AS beririsan dengan B1 sampai BS, yaitu irisannya himpunan kosong. Proposisi setiap sigma elemen Sn dapat dituliskan sebagai perkalian putaran-putaran yang saling lepas. 1, 5, 3, 4, 2, 6 elemen dari S6. Berarti 4, 2, 6, 1, 5, 3. Jika alfa beta saling lepas, maka alfa beta sama dengan beta alfa. Alfa sama dengan 1, 5, 3, 4, 6 elemen dari S6. Alfa 1 berarti 1 dipetakan ke 5 sehingga hasilnya 5.
alfa kuadrat 1 berarti 1 dipetakan ke 5 lalu dipetakan ke 3 sama dengan alfa 5 sama dengan 3. Alfa pangkat 3 1 berarti pemetaannya dari 1 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 4 berarti alfa pangkat 3 sama dengan 4. Alfa pangkat 4 yaitu dari 1 ke 5, dari 5 ke 3, dari 3 ke 4, lalu dari 4 ke 6 berarti 6. Alfa pangkat 5 1 sama dengan dari 1 ke 5 dipetakan 5 ke 3, dari 3 ke 4, 4 ke 6, dan dari 6 ke 1 berarti 1. OD dari alfa adalah M terkecil sehingga alfa pangkat M sama dengan E. Selanjutnya yaitu grup simetri. Grup simetri adalah suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Jadi syaratnya dari grup simetri ini adalah operasi perkalian. Misalkan A adalah himpunan berhingga, yaitu 1, 2, sampai dengan N. Grup dari semua permutasi pada A yaitu SA, disebut grup simetris derajat N, dan dinotasikan dengan Sn. Grup Sn memiliki N faktorial elemen, di mana N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 titik-titik kali 3 kali 2 sampai kali 1. Bukti grup simetri. Asumsikan A sama dengan himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3 sampai N. Ambil A, B, C elemen dari Sn, SA, dengan A, B, C merupakan permutasi dalam himpunan A sebagai berikut. A sama dengan 1 ke J1, 2 ke J2, titik-titik, N ke Jn. B sama dengan J1 ke K1, J2 ke K2, titik-titik, Jn ke Kn. C K1 ke I1, K2 ke I2, titik-titik, Kn ke In. Dengan JI, KI, I adalah salah satu dari 1, 2, 3 sampai N. 1. Membuktikan bahwa himpunan Sn berisi permutasi-permutasi bersifat tertutup terhadap operasi kali. B dikali A sama dengan J1 dipetakan K1, J2 ke K2 sampai Jn dipetakan ke Kn dikali 1 dipetakan ke J1, 2 dipetakan J2 sampai N dipetakan ke Jn sama dengan 1 dipetakan K1, 2 ke K2 sampai N ke Kn. Sehingga dapat terbukti bahwa Sn tertutup terhadap operasi perkalian. Yang kedua, operasi kali bersifat asosiatif. Akan dibuktikan bahwa C dalam kurung BA sama dengan dalam kurung CB kali A. Kita buktikan C dalam kurung B kali A sama dengan K1 memetakan ke I1, K2 dipetakan ke I2, Kn ke In. Dikalikan dengan J1 ke K1, J2 K2, Jn ke Kn. I1 2 sampai N ke J1 J2 Jn. Sama dengan K1 ke I1, K2 ke I2, Kn ke In, dikalikan dengan 1 K1, 2 K2 sampai N Kn. Sehingga diperoleh 1 ke I1, 2 ke I2, N ke In. Dan CBA sama dengan K1 ke I1, K2 ke I2, Kn ke In. J1 ke K1, J2 K2, Jn ke Kn. Lalu 1 ke J1, 2 ke J2, N ke Jn. Lalu kita operasikan sehingga diperoleh hasilnya 1 dipetakan ke I1, 2 ke I2, sampai N ke In. Dan operasi kali bersifat asosiatif dalam Sn. Yang ketiga, Sn memiliki elemen identitas. Untuk semua A sama dengan I ke J1, 2 ke J2, N ke Jn elemen dari Sn berlaku. 1 ke J1, 2 ke J2, N ke Jn dikalikan 1 ke 1, 2 dipetakan ke 2, N dipetakan ke N sehingga diperoleh 1 dipetakan ke J1, 2 ke J2, N ke Jn. Elemen identitas dalam Sn adalah E sama dengan 1 ke 1, 2 ke 2, sampai N ke N. Yang keempat, untuk setiap A elemen dari Sn ada A inverse elemen S sedemikian sehingga A bundaran A inverse sama dengan A inverse bundaran A sama dengan E atau elemen identitas. A sama dengan 1 dipetakan J1, 2 ke J2 sampai N dipetakan Jn elemen dari Sn. Maka
A inverse elemen Sn dengan A inverse sama dengan J1 dipetakan ke 1, J2 dipetakan ke 2, sampai Jn dipetakan ke N. Selanjutnya, A inverse A sama dengan J1 dipetakan ke 1, J2 dipetakan ke 2, sampai Jn ke N dikali dengan 1 ke J1, 2 ke J2, N ke Jn sama dengan diperoleh 1 dipetakan 1, 2 ke 2, sampai N ke N. A dikali A inverse sama dengan 1 dipetakan J1, 2 J2, sampai N dipetakan Jn dikali J1 dipetakan ke 1, J2 ke 2, sampai Jn dipetakan ke N, sehingga diperoleh J1 dipetakan ke 1, J2 ke 2, sampai Jn ke N. Dapat dibuktikan untuk setiap A elemen dari Sn, ada A inverse elemen dari S, sedemikian sehingga A bundaran A inverse sama dengan A inverse bundaran A sama dengan E elemen identitas. Sebagai contoh yaitu A sama dengan himpunan dengan elemen 1, 2, 3. Maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah F1 sama dengan 1 dipetakan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. F2 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. F3 yaitu 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. F4 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, F5 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2, F6 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Ada 6 permutasi dalam A yang mungkin. Selanjutnya, himpunan S6 sama dengan himpunan F1, F2, F3, F4, F5, F6 bersama operasi kali membentuk grup. F1 sama dengan 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3. F2 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. F3 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. F4 sama dengan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. F5 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. F6 sama dengan 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Tabel Cayley berikut menampilkan hasil operasi X antar anggota dalam himpunan sebagai berikut. X, F1, F2, F3 sampai F6, dan F1, F2, F3 sampai F6. Lalu F1 kali F1, 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 F2, F1, F3, F1, F4, F1, F5, F2, F1, F2, 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 F3, F2, F4, F3, F1, F3, F2, F3, F5, F4, F1, F4, F3, F5, F1, F5, F4, F5, F6, F6, F1, F6, F3. Selanjutnya, X, F1 sampai F6, di bawahnya F1 sampai F6. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F2, F1, F5, F3, F3, F4, F1, F2, F5, F4, F6, F5, F1, F6, F2. 1. Apakah himpunan S6 tertutup terhadap operasi kali? Jawabannya ya, dapat dilihat pada tabel Cayley bahwa semua hasil operasi kali pada anggota S6 merupakan anggota S6 pula. Yang kedua, apakah operasi kali pada himpunan S6 bersifat asosiatif? Ya, ingat bahwa komposisi fungsi adalah bahwa F bundaran dalam kurung G bundaran H sama dengan F bundaran G dalam kurung bundaran H. Karena permutasi merupakan fungsi bijektif dan perkalian permutasi sama halnya dengan komposisi fungsi, maka perkalian permutasi juga bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap Fi, Fj, dan Fk elemen S6 berlaku Fi bundaran Fj bundaran Fk sama dengan Fi bundaran Fj bundaran Fk dengan Ijk sama dengan 1, 2, sampai 6. Selanjutnya yaitu homomorfisme grup dan sifat-sifatnya. Definisi homomorfisme grup, misalkan grup G dan G aksen bintang masing-masing grup suatu pemetaan pi dari grup G ke grup G bintang disebut homomorfisme grup jika memenuhi pi dalam kurung A bundaran B sama dengan pi A ditambah pi B untuk setiap A, B anggota G. Sifat-sifat homomorfisme grup yang pertama yaitu F dalam kurung EG sama dengan EG aksen. 2. FG inverse sama dengan F dalam kurung G diinverskan
untuk setiap G elemen dari G besar. 3. Jika H subgrup G, maka FH juga subgrup dari G. 4. Jika K aksen subgrup G aksen, maka F inverse dari K merupakan subgrup dari G. Selanjutnya, contoh dari homomorfisme grup. Yang pertama, dalam grup Z dengan operasi jumlah didefinisikan pemetaan Pi Z kepada Z dengan Pi X sama dengan 2X untuk setiap X elemen dari Z. Kita buktikan karena untuk setiap X, Y elemen Z diperoleh Pi X tambah Y sama dengan 2X tambah Y. Kita ganti dengan yang diketahui tadi yaitu Pi X sama dengan 2X. Lalu kita peroleh 2X tambah 2Y sama dengan Pi X ditambah Pi Y. Sehingga Pi merupakan homomorfisme grup karena memenuhi dari sifat dari homomorfisme grup. Materi selanjutnya yaitu isomorfisme grup. Definisi, misalkan grup dengan operasi bintang dan H dengan operasi pagar adalah grup misalkan pada theta yang memetakan G ke H adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup H. Theta disebut isomorfisme grup dari G ke H jika theta adalah homomorfisme yang bersifat bijektif. Langkah-langkah menentukan isomorfisme grup. Yang pertama, akan kita buktikan bahwa alfa adalah pemetaan. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme grup. Yang ketiga, akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme injektif. Dan yang keempat, akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan yang surjektif. Sehingga, jika memenuhi keempat, maka bisa dikatakan isomorfisme grup. Contoh isomorfisme grup. 1. Diketahui grup R dengan operasi penjumlahan dan R plus dengan operasi perkalian adalah grup. Selanjutnya didefinisikan relasi sebagai berikut. Alfa sama dengan R memetakan ke R plus, X dimemetakan alfa X sama dengan 13 pangkat X. Periksalah apakah alfa merupakan isomorfisme atau bukan. Penyelesaiannya, yang pertama, kita buktikan bahwa alfa adalah pemetaan. Yang A akan dibuktikan alfa tertutup. Perhatikan bahwa alfa X sama dengan 13 pangkat X akan selalu termuat di dalam R+. Yang B memenuhi implikasi pemetaan. Ambil X1, X2 elemen dari R, sehingga X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan 13 sama dengan 13 pangkat X2 sama dengan alfa X2. Dari A dan B terbukti bahwa alfa adalah pemetaan. Langkah selanjutnya, kita buktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Kita ambil X1, X2 elemen dari R. Perhatikan bahwa alfa X1 tambah X2 sama dengan alfa M. 13 pangkat M sama dengan 13 pangkat X1 tambah X2 sama dengan 13 pangkat X1 dikali 13 X pangkat 2. Kita jabarkan sifat perkalian dari perpangkatan. Sama dengan alfa X1 dikali dengan alfa X2. Alfa X1 tambah X2 sama dengan alfa X1 dikali alfa X2. Alfa adalah homomorfisme. Selanjutnya, langkah ketiga, kita buktikan bahwa alfa homomorfisme injektif. Ambil X1, X2 elemen R dengan alfa X1 sama dengan alfa X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan alfa X2, 13 pangkat X1 sama dengan 13 pangkat X2. Persamaan eksponen A pangkat PX sama dengan A pangkat P jika A besar dari 0, alfa tidak sama dengan 1 dan alfa tambah X sama dengan alfa pangkat P. Maka Fxp sama dengan P artinya X1 sama dengan X2. Sehingga alfa X1 sama dengan alfa X2 berarti X1 sama dengan X2. Langkah selanjutnya kita buktikan bahwa alfa adalah pemetaan surjektif
untuk setiap W elemen A plus terdapat X elemen R dengan X sama dengan 13 log W. Sedemikian sehingga diperoleh alfa X sama dengan 13 pangkat X. Kita ganti X-nya dengan 13 log W, sehingga alfa X sama dengan 13 pangkat 13 log W. Lalu kita gunakan sifat dari logaritma 13 log W, sehingga hasilnya adalah W. Jadi terbukti bahwa alfa surjektif. Dari 1, 2, 3, dan 4, maka kita peroleh bahwa alfa adalah isomorfisme grup. Selanjutnya yaitu teorema Cayley. Teorema Cayley adalah setiap grup isomorfis ke grup permutasi. Teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Bukti, cara membuktikan dengan menunjukkan sebarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G. Kemudian menunjukkan G isomorfis ke grup permutasi tersebut. Didefinisikan H sama dengan delta G, di mana G elemen G. H adalah grup permutasi dari G. Selanjutnya akan ditunjukkan G dari H isomorfis. Didefinisikan Pi memetakan G kepada H sebagai berikut. Pi G sama dengan del G untuk semua G elemen G besar. Untuk membuktikan Pi isomorfis harus membuktikan 3 hal berikut. Yang pertama, Pi homomorfisme. Yang kedua, Pi surjektif. Yang ketiga, Pi injektif. Contoh soal teorema Cayley. 1. Tunjukkan bahwa U12 sama dengan himpunan 1, 5, 7, 11 dan permutasi U12 adalah isomorfisme. Penyelesaiannya U12 1, 5, 7, 11, 1, 5, 7, 11. Lalu kita operasikan 1, 5, 7, 11, 5, 1, 11, 7, 7, 11, 1, 5, 11, 7, 5, 1. Permutasi yang mungkin. Dari tabel tersebut kita bisa dapat permutasi grupnya. T1 yaitu 1 memetakan 1, 5 ke 5, 7 ke 7, 11 ke 11. Selanjutnya T5, 1 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 1. T7, 1 ke 7, 5 ke 11, 7 ke 1, 11 ke 5. T11, 1 ke 11, 5 ke 1, 7 ke 5, 11 ke 7. Sehingga bila kita kalikan secara komposisi pada permutasi grup tersebut, maka hasilnya kita peroleh U12, T1 sampai T11, T1 sampai T11. Nah, seperti ini hasilnya. Berarti dengan ini menyatakan bahwa U12 dengan U12 bersifat isomorfisme. Jadi, U12 tersebut merupakan isomorfisme. Selanjutnya yaitu relasi ekivalen. Definisi, suatu relasi dilambangkan dengan ini yang terdefinisikan dalam himpunan A disebut relasi ekivalen bila dipenuhi 3 sifat berikut, yaitu untuk setiap A, B elemen A berlaku A relasi A bersifat refleksif. B, jika A relasi B, maka B juga relasi A bersifat simetris. C, jika A relasi B dan B relasi C, maka A relasi C yaitu bersifat transitif. Teorema relasi ekivalen yang misalkan A, B, C, D elemen dari A dan kurung siku A sama dengan himpunan X di mana X elemen A dan X relasi A, maka jika B elemen kurung siku A, maka B kurang siku sama dengan A kurang siku. 2. Jika A kurang siku sama dengan B kurang siku bila dan hanya bila A relasi B. 3. Jika kurang siku A irisan kurang siku B tidak sama dengan himpunan kosong, maka kurang siku A sama dengan B kurang siku. Yang keempat, kurang siku A irisan kurang siku B sama dengan himpunan kosong bila dan hanya bila A bukan relasi B. Yang kelima, jika C elemen dari A kurang siku, D elemen dari B kurang siku, dan
kurung siku A tidak sama dengan B kurung siku, maka C bukan relasi dari D. Contoh soal untuk relasi ekivalen yaitu, misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A relasi B habis dibagi 5. Tunjukkan bahwa relasi merupakan relasi ekivalen. Penyelesaian yang A, kita buktikan dia bersifat refleksif, yaitu A relasi A. Relasi bersifat refleksif karena A elemen B berlaku A ekivalen A, yang berarti A kurang A sama dengan 0 sama dengan 5 kali 0 yang habis dibagi 5. Yang B, buktikan bersifat simetris, yaitu jika A relasi B, maka B juga relasi A. Relasi ekivalen bersifat simetrik karena jika A ekivalen B, yang berarti A kurang B sama dengan 5K. Maka ekivalen dengan B kurang A sama dengan min 5K, yang berarti habis dibagi 5 atau A ekivalen dengan B. Yang C, buktikan bersifat transitif, yaitu jika A relasi B dan B relasi C, maka A juga relasi C. Relasi ekivalen bersifat transitif jika A relasi ekivalen B, yang berarti A kurang B sama dengan 5K, dan B relasi ekivalen C, berarti B kurang C sama dengan 5N. Maka apabila dijumlahkan keduanya diperoleh A kurang B tambah B kurang C sama dengan 5K ditambah 5N. Jika dan hanya jika A kali C sama dengan 5K tambah N, habis dibagi 5. Hal ini berarti A relasi ekivalen C. Dari 1, 2, dan 3 dapat kita simpulkan bahwa relasi tersebut merupakan relasi ekivalen. Materi selanjutnya yaitu teorema Lagrange. Jika G merupakan grup hingga dan H subgrup G, maka order H adalah pembagi order G. Bukti, diberikan grup G dengan order N dan subgrup H di G dengan order M. Karena setiap koset dari H di G memiliki jumlah elemen yang sama dengan H, setiap koset dari H memiliki sebanyak M elemen. Contoh teorema Lagrange. 1. Diberikan grup Z12 terhadap operasi penjumlahan modulo 12. Subgrup dari Z12 adalah H1 sama dengan himpunan 0, order H1 sama dengan 1. H2 sama dengan himpunan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Order H2 sama dengan 6. H3 sama dengan himpunan dengan anggota 0, 3, 6, 9. Order H3 sama dengan 4. H4 himpunan 0, 4, 6. Dengan order H4 sama dengan 3. H5 yaitu himpunan dengan elemen 0, 6. Order H5 sama dengan 2. Z12 dengan order Z12 sama dengan 12. 1 tambah 6, 7 tambah 4, 11. Kita jumlahkan semuanya sehingga diperoleh 12. Di sini dapat diperhatikan 1, 2, 3, 4, 6, 12 yang merupakan order dari subgrup dari Z12. Ini membagi habis order dari Z12 yaitu 12. Materi selanjutnya yaitu indeks subgrup. Definisi dari indeks subgrup. Jika H subgrup dari grup finite G, maka banyaknya koset kanan kiri H dalam G yang berbeda disebut dengan indeks dari H dalam G. Ditulis yaitu indeks grup H. Teorema, jika H subgrup dari grup G, maka terdapat korespondensi satu-satu antara sebarang dua koset kanan kiri dari H dalam G. Contoh dari indeks subgrup, tentukan indeks dari subgrup himpunan 4 dalam Z8. Penyelesaian, himpunan 4 dalam Z8 sama dengan 0, 4 sama dengan H. H subgrup dari Z8, maka Z8 sama dengan himpunan dengan elemen 0, 1 sampai 7, koset kanan. H0 sama dengan H ditambah 0 sama dengan himpunan dengan elemen 04 ditambah 0 sehingga diperoleh 04. H1, H tambah 1, 04 ditambah 1, 15. H2, H ditambah 2,
4 tambah 2, 26. H3, H tambah 3, 0, 4 tambah 3. Berarti 0 tambah 3, 3, 4 tambah 3, 7. Begitu seterusnya. Lalu diperoleh H4 ini sama dengan H0. H5 diperoleh sama dengan H1. H6 sama dengan H2. H7 sama dengan H3. Maka indeks dari subgrup H dalam G adalah 4. Materi selanjutnya yaitu subgrup normal. Definisi, misalkan G adalah merupakan suatu grup dengan H adalah akan merupakan suatu grup dengan N adalah merupakan subgrup dari G dan relasi A sama dengan B modulo H adalah suatu relasi ekivalensi pada G. Setiap grup non-trivial G memiliki sedikitnya 2 subgrup normal. Salah satunya himpunan E dengan E menyatakan elemen identitas G dan subgrup normal lainnya adalah G. Uji subgrup normal. Kita dapat menggunakan definisi apakah sebuah subgrup merupakan subgrup normal. Berdasarkan definisi, ada 2 hal yang perlu diperiksa, yaitu 1. AH subset dari HA, 2. HA subset dari AH. Cara yang lebih singkat menggunakan teorema sebagai berikut. Teorema 1, misalkan H adalah subgrup dari G, maka H adalah subgrup normal dari G. Jika dan hanya jika AH A inverse subset H untuk setiap A elemen dari G. Teorema 2, misalkan H adalah subgrup dari G, maka H adalah subgrup normal dari G. Jika dan hanya jika A inverse elemen dari H untuk setiap A elemen G dan H elemen H inverse. Perlu diingat, A inverse subset H jika dan hanya jika A inverse elemen H untuk setiap H elemen dari H. Contoh soal untuk subgrup normal, misalkan grup G dengan operasi penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan himpunan dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H sama dengan 0, 2, 4 adalah subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Jawab, grup G dengan operasi penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Generatornya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Koset kiri 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah 024 diperoleh 024. 1 tambah H 1 ditambah 024 sama dengan 135. 3 tambah H sama dengan 3 ditambah 024 sama dengan 351. 4 tambah H sama dengan 4 tambah 024 diperoleh 402. 5 tambah H sama dengan 5 tambah 024 sama dengan 513. Untuk koset kanan kita rubah saja letaknya, yaitu H ditambah 0 sama dengan 024 tambah 0 diperoleh 024. H tambah 1 sampai dengan H tambah 5 sama dengan 024 tambah 5 sama dengan 513. Sehingga 0 tambah H sama dengan H tambah 0 sama dengan 024. 1 tambah H sama dengan H tambah 1 sama dengan 135. 2 tambah H sama dengan H tambah 2, 240. 3 tambah H sama dengan H tambah 3, 351. 4 tambah H sama dengan H tambah 4, yaitu 402. 5 tambah H sama dengan H tambah 5, sama dengan 513. Maka diperoleh dari hasil tadi yaitu koset kiri sama dengan koset kanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa subgrup dari H sama dengan 024 merupakan subgrup normal. Materi selanjutnya yaitu grup faktor. Definisi grup faktor. Bila H adalah subgrup normal dari grup G dengan operasi bintang, himpunan dari koset-koset G per H sama dengan himpunan H bintang G di mana G elemen G, membentuk grup H per G dengan operasi bintang yang didefinisikan oleh HG1 bintang HG2 sama dengan
H dalam kurung G1 bintang G2 disebut grup faktor G oleh H. OD dari grup faktor G per H dengan operasi bintang adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, sehingga indeks G per H sama dengan indeks G bagi H sama dengan G per H. Contoh, misal grup G dengan operasi penjumlahan sama dengan Z4 adalah suatu grup H sama dengan 02, merupakan subgrup dari G. Tentukan koset kiri dan kanan dari H dalam G. Penyelesaian, grup G dengan operasi penjumlahan sama dengan Z4 sama dengan 0123. Generatornya 0123. Koset kiri 0 kita jumlahkan dengan H. 1 tambah H, 2 tambah H, 3 tambah H. Diperoleh hasilnya 02, 13, 20, 31. Kalau koset kanan kita jumlahkan H tambah 0. H tambah 1, H tambah 2, H tambah 3 sehingga diperoleh 02, 13, 20, 31. Jadi dapat disimpulkan bahwa koset kanan sama dengan koset kiri sehingga berlaku grup faktor. Materi selanjutnya yaitu kernel dari suatu homomorfisme grup. Definisi, misalkan Pi sama dengan G yang dipetakan ke G adalah homomorfisme dengan identitas E. Kernel dari Pi adalah X elemen G, Px dikali E. Kernel dari Pi dinotasikan dengan ker Pi. Contoh soal, misalkan A kernel Pi sama dengan B kernel Pi. Dengan menggunakan jika AH sama dengan BH, maka A kurang B elemen H. Didapat A inverse B elemen dari kernel Pi. Penyelesaian, A dalam kurung A inverse B sama dengan B dalam kurung A inverse B. Selanjutnya kita cari elemen identitasnya. A inverse B kita dekatkan dalam kurung sama dengan B A inverse B. Lalu A inverse ini menjadi elemen identitas B sama dengan B A inverse B. Lalu identitas B inverse sama dengan B A inverse B kali B inverse. Kita kalikan dengan B inverse kedua ruas. Sehingga diperoleh elemen identitas sama dengan B A inverse. Identitas sama dengan A inverse B. Pi E sama dengan Pi A inverse B. E sama dengan Pi A inverse Pi B. Karena E sama dengan Pi A diinverskan Pi A, maka Pi A sama dengan Pi B. Materi selanjutnya yaitu teorema homomorfisme fundamental untuk grup responsi. Definisi, jika F suatu homomorfisme dari grup G ke dalam grup G aksen dengan kernel K, maka terdapat suatu isomorfisme dari G per K ke dalam G aksen. Atau misalkan grup G dengan operasi bintang dan H adalah grup suatu homomorfisme grup dari G ke H adalah suatu pemetaan F G ke H yang memenuhi Fx bintang Y sama dengan Fx bundaran Fy untuk setiap X, Y elemen G. Contoh soal, grup Z dengan operasi bintang adalah grup identifikasi F di mana Z memetakan ke Z dengan Fx sama dengan 2x merupakan homomorfisme grup atau bukan. Penyelesaian akan ditunjukkan F memetakan Z ke Z dengan Fx sama dengan 2x memenuhi. Yang pertama yaitu fungsi. Kita buktikan ambil sebarang x1, x2 elemen Z dengan x1 sama dengan x2. Perhatikan bahwa x1 sama dengan x2. 2x1 sama dengan 2x2 sehingga fx1 sama dengan fx2. Jadi dapat disimpulkan F memetakan Z ke Z dengan Fx sama dengan 2x adalah suatu fungsi. Yang kedua, memenuhi pengawetan operasi. Kita buktikan ambil x1, x2 elemen Z dengan x1 sama dengan x2. Perhatikan bahwa fx1 tambah x2 sama dengan 2x1 tambah x2. Perhatikan bahwa fx1 tambah x2 sama dengan 2x1 tambah x2. fx1 tambah x2
sama dengan 2x1 tambah 2x2 sama dengan fx1 tambah fx2. Jadi, memenuhi pengawetan operasi. Dari hal 1 dan 2, maka fungsi Z memetakan ke Z dengan fx sama dengan 2x adalah homomorfisme grup. Teorema homomorfisme grup. Yang pertama, misalkan Pi merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G aksen. Dan misalkan G merupakan elemen dari G, maka 1. Jika E elemen identitas di G, maka Pi E sama dengan E aksen dengan identitas di G. 2. Pi G pangkat N sama dengan Pi G dipangkatkan N untuk semua N elemen dari Z. Yang ketiga, jika G finite maka Pi G membagi G. 4. Kernel Pi adalah subgrup G. Yang 5. Pi A sama dengan Pi B jika dan hanya jika A kernel Pi sama dengan B kernel Pi. Yang keenam, jika Pi G sama dengan G aksen maka Pi Mi inverse G aksen sama dengan X elemen G. Pi X sama dengan G aksen sama dengan G aksen kernel Pi. Teorema 2, misalkan Pi merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G dan H merupakan subgrup dari G, maka 1. Pi H sama dengan Pi H di mana H elemen N adalah subgrup dari G. 2. Jika H siklik, maka Pi H juga siklik. Yang ketiga, jika H abelian, maka Pi H juga abelian. Yang keempat, jika H normal di G, maka Pi H juga normal di Pi G. 5. Jika kernel Pi sama dengan N, maka Pi adalah N ke 1 pemetaan dari G untuk Pi G. Yang keenam, jika order H sama dengan N, maka Pi H membagi N. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.